Selamat pagi Indonesia. Welcome back to Ragam Indonesia. Ada Jory di sini nih. Nah, tapi saya pengen tahu nih, siapa yang suka sama makanan jadul? Ayo, ada nggak? Waduh, itu banyak tuh. 78.8.573 orang. Wah, keren ya. Nah, bisnis kuliner ini ya kan terus berinovasi, fams, ya. Nah, cuma bagaimana caranya untuk mempertahankan makanan jadul ini? Wow, kira-kira ya dibikin kayak gimana ya supaya bisa kekinian? Oke, pengen tahu? Ini dia, putu. Yes, fams. Ini stik putu, bukan es krim ya. Uniknya lagi, stik putu ini memiliki berbagai varian rasa loh. Ngomongin putu, kudapan ini ternyata berasal dari negeri Tiongkok. Diperkirakan kudapan ini sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu, fams, saat dinasti Ming. Kue ini dibuat dari tepung beras dan diberi isian gula merah biar rasanya makin sedap. Kemudian kukus dengan cetakan bambu. Keberadaan putu di Nusantara karena warga Tiongkok yang masuk ke Indonesia di tahun 1600-an. Lanjut, kita bikin stik putunya ya. Jangan lupa adonan tepung beras diberi pewarna makanan supaya lebih menarik. Aduk deh sampai rata. Langsung aja, masukkan adonan ke dalam cetakan. Jangan lupa kasih stik dan kukus sekitar 30 menit. Kalau udah matang, tinggal kasih topping sesuai selera. Pilihannya ada durian, stroberi, blueberry, dan coklat. Nah, tinggal santap aja nih. Mantap! Anak-anak zaman now, sudah akrab nggak ya dengan kudapan yang satu ini? Meskipun terlihat sederhana, jajanan tradisional ini kembali eksis karena rasanya yang ngangenin. Ini loh, kue gabin, fams. Di Jalan Kepiting, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini, gabin kekinian dibuat dengan tambahan lelehan coklat atau berbagai jenis pemanis. Gak cuma naik kelas. Secara perlahan, remaja yang lahir di era digital udah mulai kenal dengan camilan jadul satu ini kok. Fams, gabin berasal dari biskuit yang terkenal dan populer di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur. Dari situlah kemudian muncul produk olahan gabin isi tape dan akhirnya jadi salah satu oleh-oleh khas Samarinda. Pokoknya wajib deh untuk kalian bawa pulang saat melancong ke sana. Di zaman dulu, kue satu ini dinamakan dengan kabin biskuit, fams. Diberi nama demikian karena biskuit ini disajikan kepada para penumpang kapal yang berada di dalam kabin. Camilan ini digunakan untuk mengisi waktu mereka yang sedang santai, fams. Karena masih ada rasa gurih yang dihasilkan dari biskuitnya, bisa juga mengurangi rasa mual yang diakibatkan oleh mabuk laut. Fams, tape singkong yang digunakan untuk bikin gabin ini termasuk premium loh. Soalnya, tape singkong yang masih keras atau gagal dalam proses fermentasinya tidak bisa digunakan karena bisa mempengaruhi tekstur isi gabin. Kalau teksturnya udah lembut, tape dicampur dengan tepung terigu. Tepung berfungsi untuk memadatkan tekstur adonan, agar saat digoreng, adonan tape singkong gak hancur. Fams, kue gabin adalah camilan tradisional yang sudah terkenal sejak tahun 1990-an. Yang jadi ciri khas gabin adalah 2 keping biskuit berbentuk persegi dan diberi isian layaknya sandwich. Kalau dulu sih, isinya nggak harus pakai tape, tapi fla vanilla sampai rogut yang terbuat dari sayuran. Nah, karena penggemarnya kalah jauh sama adonan tape singkong, akhirnya gabin tergerus oleh zaman. Untuk memastikan isian gabin gak berantakan saat digoreng, harus dilapisi dengan putih telur. Tekstur telur yang lengket ternyata dapat dimanfaatkan sebagai lem alami. Selanjutnya, langsung digoreng di minyak panas. Kalau setengah panas, minyak akan masuk ke rongga biskuit dan bikin tekstur biskuit gak renyah lagi. Orang Jogja yang bermukim di Gunung Kidul pasti tahu banget nih sama tiwul. Jauh dari kesan jadul, tiwul yang satu ini mantul, fams. Mantap betul. Cake tiwul kekinian hadir dengan 9 variasi rasa. Jadi oleh-oleh khas Yogyakarta yang cocok disantap orang tua atau anak muda. Walau berbahan dasar dari gaplek atau tepung tiwul, kue ini hadir dengan penampilan cantik yang menawan. Bikin penasaran, fams. Dari 9 variasi, rasa taro blueberry jadi paling digemari. Warnanya ungu, tekstur kue renyah dan lembut jadi satu. Cita rasa talas atau taro dengan manis asamnya blueberry menyatu dengan lapisan cake yang terbuat dari tepung tiwul atau singkong. Kue ini, fams, jadi kombinasi sempurna bahan baku kuliner jadul dengan cita rasa kekinian. Coba sendiri deh, biar yakin.
Singkong menjadi bahan baku utama, baik untuk tiwul yang asli maupun cake tiwul kekinian. Bahan pelapis dan penghias krim ada rasa taro, blueberry, crispy ball, sugar dough, bubuk, serta buttercream. Fams, singkong terbaik yang jadi bahan bakunya dikupas, lalu dijemur sekitar seminggu hingga kadar airnya nggak bersisa. Berhubung bolu tiwulnya udah jadi, tinggal menghias aja nih Fams. Cake tiwul dibuat berlapis Fams. Di antara lapisan bolu ada juga sugar dough dari gula yang manis juga renyah. Jangan lupa, tiap lapisnya diolesi campuran krim taro dan blueberry. Sejak tahun 2018, cake tiwul kekinian mulai dipasarkan Fams. Tiwul yang identik sebagai panganan orang desa tampil lebih gaya. Di tanah Jawa, tiwul punya sejarah panjang. Menjadi penyelamat nenek moyang kita nih saat krisis pangan di musim kemarau. Maklum deh, singkong yang jadi bahan baku tiwul mampu tumbuh di lahan tandus. Sebagai jajanan pasar, tiwul biasa tersaji dengan topping gula merah cair dan parutan kelapa. Kalau udah kayak begini, tiwul jadi naik kelas Fams. Meski pecel lele dikenal dengan kuliner jadul, nyatanya pecel lele ada yang dihidangkan kekinian. Bahkan bisa berkolaborasi dengan menu kebarat-baratan tuh. Ini dia, sandwich atau roti lapis pecel. Iya Fams, sandwich yang populer sebagai bekal makan siang. Kalau sandwich pecel ini sih memakai roti dengan isian sayuran, daging dada ayam, dan telur rebus. Lalu siram dengan sambal pecel sebagai pengganti mayones atau saus mustard. Selanjutnya, ravioli alias pasta bungkus dari Italia. Lembaran pasta yang sudah dicetak diisi dengan aneka sayuran khas pecel. Kemudian, rebus pasta dan hidangkan di atas piring. Dilengkapi dengan udang, siram dengan bumbu pecel. Kalau di negara asalnya, ravioli berisi sayur dan keju Fams. Disajikan dengan kuah kaldu atau saus krim khas Italia. Kalau yang ini, tiruannya menu sarapan tradisional orang Amerika, Egg Benedict. Roti diisi dengan sayuran khas pecel dan telur, kemudian siram dengan sambal pecel. Di negeri Paman Sam, Egg Benedict berisi telur daging bacon atau ham yang disiram saus khusus. Menu tradisional yang dikombinasikan dengan makanan kebarat-baratan ini oke juga loh Fams. Bisa jadi menu alternatif kalau bosan dengan olahan pecel tradisional. Mantap lah pokoknya. Fams, mumpung masih libur lebaran nih, yuk kita piknik, Joy aja piknik. Masa kamu enggak sih? Aduh, jangan jadi tim rebahan dong, rugi. Nah, kalau misalnya mau piknik, liburan, coba ya ke Jogja. Jogja ini kan dia masih bisa dibilang ya destinasi wisata favorit. Selain orang yang ramah tamah, ya kan? Terus juga itu jajanannya, murah-murah. Sampai banyak wisatawan yang pengen ke sana. Benar. Kalau ke Jogja, jangan lupa mencicipi makanan khasnya. Untuk menikmatinya, datang aja nih ke Pasar Tertua Bringharjo. Pasar ini udah ada sejak tahun 1758 loh. Kalau tadi udah nyobain pecel kekinian, pecel tradisional nggak boleh dilupain Fams. Pecel senggol ini penjualnya berada di depan pintu masuk pasar. Oh iya, sebutan pecel senggol karena dulu tempat makannya sangat terbatas. Jadi pelanggan terpaksa harus bersenggolan dengan pengunjung pasar lain. Kalau sekarang sih nggak perlu senggol-senggolan karena sudah ada kiosnya yang sederhana. Di sebelah selatan Pasar Bringharjo, kita juga bisa menikmati sate kere Fams. Menu satu ini dibuat dari gaji atau lemak sapi yang diberi bumbu rempah serta kecap. Rasanya gurih dan manis. Setiap hari, tempat makan ini buka dari jam 10 pagi hingga sore hari. Di jam-jam tertentu, pembeli juga harus antri Fams untuk mendapatkan satu porsi sate kere. Fams, sate kere Mbah Suwarni ini sudah berjualan hampir setengah abad. Resep yang dipertahankan sejak awal dijamin bisa memanjakan lidah. Aroma asap bakarannya sedap banget. Nama sate kere diambil dari sebutan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kere artinya satenya orang miskin. Awalnya sate kere emang dibuat dari sisa daging olahan rumah makan Eropa dan kaum bangsawan. Saat itu masyarakat yang nggak mampu membeli daging membuat sate berbahan dasar jeroan dan tempe gembus. Tapi sekarang, sajian ini bisa dinikmati semua kalangan, termasuk wisatawan. Sate kere masih disajikan secara tradisional, dengan picuk alias daun pisang Fams. Bagi kalian yang nggak doyan gaji atau jeroan, kedai ini juga menjual sate daging kok.
Bagi yang doyan pedas, bisa juga nih request potongan cabe. Nafsu makan bisa ngegas. Harga satu tusuk sate ini murah kok fams. Hanya Rp2.000 hingga Rp5.000 per tusuk. Murah meriah dan kenyang. Fams, Kota Gudeg memang memiliki daftar panjang spot wisata dan kulinernya. Akhirnya, penginapan juga harus mengikuti. Di sini udah banyak banget loh tempat menginap yang nyaman sekaligus fotogenik. Salah satunya penginapan yang mengusung tema tropikal yang berada di Jalan Salakan Jotawang, Bangunharjo, Bantul. Penginapan seluas kurang lebih 350 meter persegi ini terdapat living room dengan sentuhan warna pastel. Ditambah dengan lantai kayu, makin nambah kesan klasik di dalam ruangannya. Serunya lagi nih fams, di sini juga terdapat taman kecil. Biasanya, para tamu bisa santai dengan beanbag, sambil ala-ala piknik gitu deh. Selain beanbag, ada juga meja, properti, dan berbagai hidangan. Asik ya, bisa tetap piknik, tanpa harus jauh-jauh dari penginapan. Tapi, kalau punya banyak waktu luang, bisa langsung cus ke Eropa. Wait, judulnya tetap low budget, alias gak pakai visa. Salah satunya adalah spot foto yang paling favorit, yaitu Santorini. Di Santorini, aslinya hawanya emang panas banget fams. Makanya, warna putih pada bangunan sengaja dipilih agar bisa memantulkan sinar matahari yang terik. Jadi, hawa panas gak bakal masuk ke dalam ruangan deh. Di tempat wisata ini juga menghadirkan spot-spot ikonik dunia, terutama Eropa. Selain Santorini, kalian juga bisa menelusuri gang-gang sempit yang indah dengan deretan miniatur kafe, penginapan, dan rumah yang bernuansa coklat kayu. Pemandangan seperti ini biasanya bisa didapatkan di kawasan sekitar pegunungan Alpen di negara Swiss. Tempat wisata ini terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 20, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Gampangnya sih ada di sekitar kaki Gunung Merapi. Jangan lupa mampir di agrowisata yang merupakan wahana edukasi untuk keluarga. Area taman yang cukup luas ala Teletubbies ini berisi macam-macam jenis kelinci. Pengunjung di taman ini bisa berinteraksi dan memberi makan kelinci. Bukan hanya anak-anak, banyak juga nih orang dewasa yang tertarik. Ada juga nih fams, kambing merino dan anakan kambing Etawa fams. Dengan biaya Rp5.000, pengunjung bisa memberikan susu untuk anak kambing. Bisa sambil gendong, macam anak bayi gitu deh. Kalian juga bisa kasih makan burung merpati fams. Buat yang suka uji nyali, bisa geser ke area reptil. Terdapat ular yang bisa diajak selfie. Tapi semua udah jinak kok, ada pawangnya pula lagi. Di tempat wisata ini, gak cuma orang tua aja nih yang bisa memanjakan mata. Anak-anak juga senang, karena bisa berinteraksi dengan hewan. Kawasan agrowisata memang jadi tempat liburan yang pas buat anak-anak. Biar mereka lebih peduli dengan mengenal lingkungan. Kalau pengen suasana beda, mending ikut camping aja. Ini bukan camping biasa. Kapan lagi nih bisa nginep di dalam balon? Berada di tengah hijaunya alam pedesaan, tempat ini cocok nih buat kamu yang pengen lari sejenak dari penat dan bisingnya perkotaan. Suasana yang tenang, udara yang segar, sejuk serta damai lingkungannya bisa langsung kamu rasakan. Tempat ini nggak begitu jauh dari pusat kota Jogja, cuma 23-an kilometer. Selamat datang fams di Nira Camper Village. Lokasinya ada di Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nira Camper Village, salah satu penginapan berkonsep glamping sesungguhnya. Unik dan beda banget. Di sini kita akan diajak merasakan sensasi menginap di dalam sebuah tenda berbentuk gelembung balon atau sebutannya bubble tent. Mirip seperti iglo, rumah khas orang Eskimo fams. Hihi. Di dalam sini, suasananya layak kamar hotel masih dapat kita rasakan. Kasurnya empuk dan nyaman dengan sirkulasi udara yang tetap terjaga. Adem banget fams, apalagi panorama rindangnya pohon di sekitar bisa terlihat dari dalam. Definisi menyatu dengan alam dengan cara yang berbeda. Oh iya, bubble tent ini fams bisa menampung maksimal sampai 4 orang. Kalian bisa datang dengan kawan-kawan, jadi bisa kemah dengan penuh keakraban. Tenang, bubble tent ini selalu dipasok udara supaya bisa tetap terus mengembang. Dari kempes sampai mengembang sempurna. Cuma butuh waktu 10 menit aja. Selain layaknya menginap di hotel, di sini juga tersedia alat dan fasilitas barbecue buat kalian yang suka bakar-bakaran. Walaupun cuma bakar ikan dan sate bakso atau sosis, kenikmatannya nyaris nggak ada banding fams.
Dari penelitian, setidaknya kita butuh 11 hari dalam setahun untuk liburan. Kalau punya lebih banyak waktu dan uang, gak salah kok liburan lebih sering lagi. Oh ya, kalau pengen liburan di Nira Camper Village, di sini ada 3 area bubble tent yang bisa kamu sewa. Ayo fams, rasakan sendiri yuk sensasi menginap di dalam balon. Nah fams, kulineran udah, tempat liburan juga udah. Udah gitu penginapan yang murah, udah juga nih. Nah, tapi kalau misalnya nanti berhasil jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa oleh-oleh ya. Kayaknya kalau tenun lurik, wah ini bisa jadi referensi nih. Wah, cakep banget deh fans. Irama alat tenun bukan mesin yang sederhana, terdengar asik dari sini. Para pengrajin yang rata-rata udah lanjut usia masih semangat juga berkarya. Udah tahu dong apa yang sedang mereka buat? Hehe, betul fam. Lincahnya gerakan tangan dan kaki, serta lirikan mata yang teliti, semua demi hasilkan selembar kain tenun dengan nilai seni estetika tinggi. Proses membuat kain lurik dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin jelas nggak secepat alat modern. Tapi justru inilah yang ngebuat lurik tetap klasik dan unik, serta punya nilai artistik yang lebih tinggi. Butuh waktu cukup lama untuk menghasilkan selembar kain lurik utuh. Dari sini aja fams, dalam 1 bulan sekitar 3.000 meter kain bisa dibuat. Di daerah istimewa Yogyakarta, kain ini nggak kalah unik dari batik. Punya motif khas dengan kombinasi warna yang cantik-cantik. Ini namanya kain lurik fams. Dalam bahasa Jawa, lurik sering disebut dengan lorek. Kalau diterjemahkan, punya arti garis-garis. Maklum deh, motif utama dari kain ini emang berupa garis baik vertikal maupun horizontal. Kata lurik yang berarti garis dianggap sebagai simbol pagar pelindung. Makna filosofi dari kain ini, sejak dulu, diharapkan dapat menjadi pelindung diri bagi pemakainya, baik secara fisik maupun spiritual. Fams, kain lurik udah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yang berdiri antara abad ke-13 hingga ke-16. Seperti karya budaya tradisional lainnya, kain lurik gak hanya sekedar busana yang dipakai ke dalam keseharian aja, Fams. Kain lurik masih tetap eksis loh. Sering dipakai oleh para abdi dalam lingkungan keraton sampai dengan warga biasa. Walau punya pola desain yang terbilang klasik, kain lurik masih tetap asik kok dipakai. Terkesan jauh banget tuh. Selain dibuat jadi baju tradisional, kain lurik juga terus beradaptasi supaya nggak hilang dimakan zaman. Lurik juga bisa diaplikasikan menjadi aneka model busana kekinian. Ada juga nih aneka tas penunjang penampilan. Dari tas ukuran besar sampai mungil kayak pouch, kipas, dan masker nuansa jadulnya dapat. Cantiknya juga dapat. Udah gitu, murah meriah fams. Sikat dah. Fams, pembuatan selembar kain lurik terdiri dari serangkaian proses panjang dan cukup rumit. Berawal dari gulungan benang panjang. Bahan dasar kain lurik Jogja sebagian datang dari luar kota di sekitarnya. Benang putih udah dicuci bersih, digulung dan dihentak supaya nggak mudah kusut. Untuk kurangi kandungan airnya, bahan dasar benang juga harus diperas sampai kering. Fams, cantiknya warna-warni kain lurik dimulai dari sini. Bahan dasar benang yang hanya berwarna putih akan diberi warna sesuai dengan pesanan atau motif kain yang akan dibuat nanti. Pada masa lalu, pewarna yang dipakai banyak mengandung bahan kimia tekstil. Tapi kain lurik di masa kini banyak juga yang udah beralih pakai pewarna alami dari ekstrak tumbuhan. Oh iya, untuk jenis benang yang dipakai adalah benang katun. Soal kekuatan dan kelembutan jenis benang ini nggak perlu diragukan lagi fams. Cocok deh dimanfaatkan untuk pakaian. Dari proses dan bahan racikannya, ngebuat warna kain lurik nggak mudah luntur. Awet gitu deh fams. Sebelum masuk ke proses pengolahan benang, pastikan semuanya harus kering. Biasanya proses penjemuran ini bisa berlangsung seharian. Setelah benang diwarnai dan dijemur sampai kering, proses berikutnya adalah palet atau pemintalan. Di sini benang akan dipintal menjadi gulungan benang kecil, kemudian dipintal menjadi cloth atau gulungan benang besar. Tujuannya sih supaya lebih mudah untuk mengolah benang di proses berikutnya. Jadi nggak mudah kusut gitu deh fams. Nah, proses yang nggak kalah rumit namanya sekir. Pada proses ini, gulungan benang aneka warna akan disusun menjadi satu rangkaian. Pada proses ini motif kain yang hendak dibuat udah bisa ditentukan fams. Dari banyaknya rangkaian proses pembuatan kain tenun atau lurik, proses ini adalah yang paling rumit dan butuh ketelitian tinggi. Maklum, benang yang dirangkai menjadi motif jumlahnya bisa ribuan. Oh iya fams, di Yogyakarta, rumah produksi tenun lurik Kurnia udah beroperasi lebih dari separuh abad. Sejak tahun 1962, rumah produksi ini masih mempertahankan ciri khas keasliannya. Berlokasi di Krapiak Wetan,
Sawon Bantul, Yogyakarta. Hampir setiap harinya ada kesibukan membuat kain lurik legendaris. Di rumah produksi ini, fams, lurik dibuat dalam dua ukuran lebar, 70 cm dan 110 cm. Jumlah benang yang dipakai masing-masing mencapai 2.100 sampai 3.300 helai. Kalau bukan dari tangan para pengrajin sepuh yang ekstra sabar dan teliti, mungkin hasilnya jadi akan berbeda. Gimana? Hasilnya cantik-cantik banget kan, fams? Ya iyalah, tenun lurik gitu loh. Gak terasa, fams, udah 30 menit aja nih. Saatnya Jorici pamit undur diri. Saksikan terus ya Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Happy liburan!